Paman, Bibi, ayo duduk, ini teh segar yang baru aku buat untuk kalian. Teh Hui Da Hong Pao asli, ayo coba rasakan. Apa sih pura-pura gitu? Masih ngomongin Da Hong Pao asli. Dissigna Juta. Bibi, kenapa Anda melakukan ini? Terlalu sopan dan berlebihan, jadi seperti orang asing. Ini untukmu. Uang pesangon. Pesangon. Kuke. Katakan, mau tambah berapa lagi? Supaya mau meninggalkan putri saya. Paman, Bibi. Saya dan Nana benar-benar saling mencintai. Tulus mencintai. Tulus itu bisa berapa harganya? Kamu bilang tulus mencintai. Itu tak ternilai harganya. Fonchen. Jangan sampai muka enggak tahu malu ya. Harga apa? 5 juta rupiah. Pikir baik-baik deh. 5 juta ini cukup buat kamu hidup seumur hidup. Kamu salah besar. 5 juta ini. Bahkan gak cukup buat pengeluaran harian saya. Kamu itu, tahu nggak 5 juta ini butuh berapa lama untuk kamu dapatkan? Kamu sedang up. 5 juta. Sudah dapat. Camus. Kasih kamu satu kesempatan terakhir. 10 juta. Paman. Saya kasih Anda 1 miliar. Tolong nikahkan putri Anda dengan saya. Apa? 10 miliar. Kalau kamu punya 10 miliar ini. Jangan bilang cuma nikahkan anak perempuan sama kamu, saya juga mau jadi istri kamu. Ini. Bu. Ibu tak harus menikah dengan saya. Saya ingin menikah dengan putri Anda. Nana. Menantu. Sebenarnya, kamu ini siap. Apakah kamu itu? Betul sekali. Aku adalah orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia. Terkaya. Paman dan Bibi. Sekarang, apakah kalian masih menentang hubungan kami? Xiaochen. Jangan panggil aku bibi. Bonjour mama. Mulai sekarang panggil aku ayah, aku panggil kamu kakak. Kita saling tegaskan peran masing-masing. Ayah, ibu. Ada sesuatu untuk minta bantuan kalian berdua. Apa itu, sebagai ayah? Lewati gunung berapi atau api nerak, pasti aku selesaikan sempurna. Tenang saja, Nana pasti akan menikah denganmu 100%. Kalau dia tidak menikah, aku yang menikah. Pergi. Aku ingin bilang. Identitasku. Tolong rahasiakan dari Nana. Rahasiakan. Aku mengerti, pasti kamu ingin menguji anakku, kan? Bukan. Aku hanya ingin mencoba sekali. Mencoba apa? Sekali apa? Cinta? Benar sekali. Nana adalah satu-satunya yang hanya mencintaiku, tanpa peduli uangku. Bos Fang, Ali dan Teng Yun menyelesaikan akuisisi. Kerjasama dengan Kianda dalam negosiasi. Mengerti. Apa yang terjadi? Tidak bisa melindungi bos dengan baik. Bos, cepat pergi. Kalian siapa? Lihat kamu mau lari kemana. Kalian mau ngapain? Ambil nyawamu. Pinjam ponselmu sebentar. Pergi, lagi sibuk. Bayar 1 juta untuk ponselmu. Kamu 1 juta, bercanda, pergi sana, kampungan. Kampungan? Tahu aku siapa? Aku orang terkaya di dunia. Dunia milikmu kaya raya. Kalau kamu kaya raya, aku ini kaisar pertama Qin. Gak pinjam, sombong sih. Hei bocah, kayaknya kamu cari masalah, pukul dia. Hendekin. Dia seperti malaikat.
muncul di hadapanku. Ini adalah takdir dari surga. Benar sekali. Putriku memang begitu baik hati dan berani. Jadi, Ayah, Ibu, kalian harus bantu aku. jaga rahasia identitas. Kakak, tenang aja, kami pasti akan mendukung aktingmu. Fajar. 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 Fang Chen. Fang Chen, kamu belum pergi ya? Pergi kemana sih aku? Orang tua aku nemuin kamu, ya? Iya, Teres mereka. Kasih uang ke kamu biar ninggalin aku, ya? iya, Jangan dengerin omong kosong, aku nggak mau pisah sama kamu. tenang saja. Mereka ingin menguji aku dengan uang. Tapi meskipun aku miskin tapi punya harga diri. Aku bersamamu. Bukan karena kamu cantik, tubuh bagus, atau kaya. Lalu karena apa? Karena aku mencintaimu. Walaupun kamu tidak punya apa-apa, aku rela bersama kamu. Benarkah, Kak Chen? Tentu saja bohong, lah. Tempat apa ini? Mirip kandang ayam, bahkan gak ada tempat buat ninja. Nana, Jangan bertindak bodoh. orang seperti dia cuma mau menipumu, ambil hartamu, dan goda dirimu. Jangan ngomong sembarangan, kapan nipu hartanya? Lihat gaya miskinmu, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu mau cari wanita kaya, agar nggak kerja keras puluhan tahun. Mau sukses dalam hidup, aku kasih tahu. Mimpi aja. Nana, bukannya kamu selalu pengen ke pameran seni Tuan Mo? Ini tiket masuk khusus yang Jun Cheng usahakan. Tiket masuk Tuan Mo? Ini tuh sesuatu yang sangat sulit kamu hebat banget, seriusan. Nana, tapi aku cuma mau bilang sama kamu. Bersama dia. Seumur hidupnya dia tidak akan bisa membawamu ke tempat seperti ini. Fang Chen, kamu mau ikut bareng kita? Pameran seni Pak Mo. Bukannya itu yang aku investasikan? Boleh saja. Boleh apanya? Nana, itu tempat kelas atas kalangan elit. Kalau kamu bawa dia, menurunkan standar pameran seni. Benar, tempat seperti itu. Perpakaian Tidak Panta, Dilaran Mazu. Tunggu sebentar. Aku mau ganti pakaian. Afu, Afu, suami istri pemilik sudah pulang. belum. Begini, bawakan aku setelan jas, sekalian beritahu Tuan Mo. Aku akan ke pamerannya nanti, ingatkan dia supaya lebih waspada. Ada satu namanya. Grup Tianye, beli perusahaan itu. Oke. Hello, PAK Montag. Nanti bos mau ke tempatmu, suruh orang-orangmu siaga. Iya. Bos pakai setelan Armani. Nana, kamu mau bawa dia? Penampilannya begitu. Apa ada pakaian bagus dia punya? Kamu bawa dia. Nggak takut malu ya? Nana, lihat aku pakai baju ini, gimana? Fang Chen, kamu ganteng banget. Dia nggak tahu dapat jas murah dari mana. Lihat saja jahit bahan kainnya ini. Sekilas saja. Kelihatan banget barang pasaran. Ini koleksi terbatas dari Armani. Setelan presiden ini, harganya jutaan. Jutaan. Palsu. Di Taobao beli 188, gratis ongkir. Nggak mungkin, kan? Dia orang kelas bawah. Mungkinkah dia mampu beli baju semahal itu? Aku tahu. Nana, kenapa kamu beliin dia jas semahal itu? Dia pantas nggak, sih? Tentu saja pantas. Kalian lihat deh, Papengget. Gak apa-apa kok. Tunggu sampai pameran nanti. Banyak kesempatan dia malu. Fang Chen, tunggu saja. Baik, Tuan Mo. Tenang saja, Teman Anda akan. saya sambut dengan baik. Tuan Shu. Calo Tuan Mo Téléphone un tuquement perkenalkan. Orang ini luar biasa. Semua, perhatikan. Tuan Mo akan datang sendiri. Apa? Tuan Mo datang sendiri? Orang seperti apa yang bisa membuatnya datang? Aku juga nggak tahu. Katanya dia pakai baju dari Armani.
Nana, lihat deh. Ini baru namanya lingkaran kelas atas. Serius, Tuan Mo itu seniman top dunia loh. Banyak orang pengen beli karyanya tapi nggak mampu. Bahkan buat datang ke galeri ini aja, harus pakai koneksi dulu. Serius segitunya? Nana, kalau mau kesini lagi, tinggal bilang, kita bisa datang kapan saja. Camus, sering kesini, jangan bercanda. Hari ini kalau bukan karena Jun Cheng kita, tempat seperti ini seumur hidupmu gak bakal masuk. Gak apa-apa, Pang Chen. Tempat seperti ini gak perlu sering datang. Dia mau datang gak bisa. Kalau Nona Hi mau datang, beri aku kabar saja. Pak Yang, Anda datang. Setelan jas ini adalah koleksi Presiden Armani. Bukannya hanya ada satu setel saja? Nana, ini adalah orang yang aku ceritakan padamu. Presiden Tianye, yang Zikai, yang urus tiket pameran seni Mo hari ini. Pang Chen, kalian pakai baju kembar. Kita pergi saja terlalu memalukan. Pak, baju kembar itu gak memalukan. Yang jelek yang harus malu. Tapi kamu itu palsu. Dia juga palsu. Nona Hi, sering dengar dari Liu Rong. Akhirnya kita bertemu hari ini. Hello. Pakaiannya bagus, selera sekali. Selevel apa sih, berani-beraninya pakai baju yang sama dengan aku? Cepat lihat, ada yang bajunya kembar. Apa ini Armani, setelan Presiden Company Custom 100 tahun? Katanya ini cuma ada satu di dunia. Kok bisa ada dua? Masih perlu dilihat, pasti salah satunya palsu. Aku sudah bilang, anak ini mana mungkin mampu beli yang asli. Ternyata barang KW. Pak Su, target ditemukan. Kamu bilang punyaku palsu berdasarkan apa? Aku bilang punyanya dia yang palsu. Dia tahu siapa? Presiden Grup Tianye, Pak Yang, beli barang KW? Kalau begitu, kamu berdasar apa bilang Pak? Perlu ditanya lagi? Setelan jas ini hanya dirilis satu di seluruh dunia. Punya Pak yang asli, jadi punya kamu palsu. Nona Hi. Orang seperti dia sering pura-pura kaya. Yang gan tertipu olehnya, ya. Panggil dia ke sini bagus. Biar dia dipermalukan di depan. Benar sekali. Dengan perbandingan ini, Nana bisa melihat wajahnya. Panggil orang. Usir dia keluar. Seseorang, usir dia keluar sekarang. Kenapa dua orang memakai setelan Presiden Direktur? Pak Shu, Presiden Direktur Tianye Group. Yang satunya, tidak kenal. Presiden Direktur Tianye Group. Seseorang, usir orang ini keluar. Manajer Sutajam, bisa langsung tahu. Anak ini penipu. Pak Yang, terima kasih kunjungannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kenapa asisten Su begitu sopan terhadap yang Zikai? Apakah dia tamu kehormatan Tuan Mo? Asisten Xu. Ya ampun, hari ini adalah pameran seni Tuan Mo. Jangan biarkan orang tertentu merusak kelas kita. Tidak masalah. Saya akan mengusir ikan dan udang ini keluar. Kamu asisten Moshan? Begitukah Moshan mengajarkan bekerja? Beraninya kamu menyebut nama Tuan Mo langsung. Nana, suruh dia pergi. Malu-maluin banget. Iya, barang palsu semua. Bikin malu doang. Fang Chen, kita balik. Aku gak mau lihat pameran ini. Ayo pergi. Kita gak akan pergi. Yang harus pergi. Itu dia. Kamu, sini. Semua orang, lihat sih. Orang ini benar-benar tak tahu. Pakai barang palsu dari kepala ke kaki, tetap berani omong besar. Cepat pergi, orang seperti ini tidak pantas bersama kami. Iya, benar-benar menurunkan standar kami. Anak kecil, cepat pergi, atau kami tidak akan baik padamu. Baik. Kalian bilang yang kupakai palsu, kan? Yang bermarga yang berani memverifikasinya? Kudengar jas Armani itu punya bunga mawar emas tersembunyi di bagian dada kanan. Hanya perlu dipanggang dengan api, maka akan terlihat. Cek saja, siapa takut. Diam. Dengan status, masih perlu verifikasi? Benar, Pak Yang adalah Presiden Grup Tianye. Mana mungkin dia pakai barang palsu. Itu belum tentu. Kenapa? Takut ya? Saya. Kenapa takut? Berurusan dengannya hanya buang-buang waktu. Ya, Fang Chen. Sudahlah. Sudah, tidak bisa begitu. Baik, kalau kau tak mau menyerah sampai akhir, biar aku yang menyelesaikannya. Asisten susu itu kan, sepertinya tidak perlu sejauh ini, kan? tenang, Pak Yang. Biar dia tahu segalanya.
Diam saja kalau tak ada yang penting untuk diucapkan. Bagus sekali. Asalkan dia yang palsu. Punyaku nggak perlu diverifikasi dong. Pak Yang. Dia nggak perlu diuji. Mending lihat barang asli Anda untuk belajar. Sekarang pasti berhasil bikin Pak Yang Pak Mo pasti akan puas sama saya. Betul, barang palsu nggak perlu dilihat. Tunjukkan mawar emas asli Anda. Iya, benar. Tim ampas semua nih. Kok nggak ada sih? Cukup, jangan gosong. Jangan-jangan Armaninya Pak yang palsu? Tanpa mawar emas ini pasti palsu. Ini ada apa sih? Aku habis sudah kali ini. APA mungkin. Pak yang juga pakai barang palsu? Pak Yang. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan dia bukan TMU kehormatan Tuanmo? Mana tahu, aku beli baju ini seharga 1 juta. Mungkin ditipu, Tuan Yang. Pasti kamu ditipu. Tuan Yang, kamu terlalu ceroboh. Sebenarnya, sengaja beli palsu, atau memang ditipu? Siapa tahu? Apa kamu bilang? Fang Chen, Tuan yang pasti kena tipu karena lengah. Tapi kamu, bajumu itu gak usah dicek, pasti palsu. Kamu bisa beli barang asli? Iya, kalau Tuan Yang aja palsu, punyamu jelas nggak asli. Tapi kalau baju yang kupakai ini asli? Kalau itu asli, akan berlutut dan minta maaf. Serius, aku tertipu. Ini Armani edisi global terbatas, 1 set lengkap. Kalau punyamu asli, aku rela bayar 2 kali lipat. Aku bayar 3 kali lipat kompensasi. Oke. Itu janji kalian ya? Nana, kamu maju. Kamu beneran mau maju? Tenang aja, ayo. Astaga, mawar emasnya muncul. Ternyata legendanya benar. Armani ini memang buat tanda anti palsu khusus supaya nggak bisa ditiru. Selesai. Dia yang sebenarnya tamu kehormatan Tuan Mo. Tuan Fong, saya buta. Tidak mengenali pria sehebat Anda. Anda bijak, jangan hirakan saya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak mungkin. Pakaian ini katanya dibeli orang penting. Kok bisa ada di sini? Sepertinya ada orang yang suka berpura-pura jadi kaya, pakai barang palsu dan sok pamer di sini. Apa maksudmu? Aku ingat tadi seseorang bilang, kalau pakaian ini benar-benar asli, akan diganti 3 kali lipat. Aku memang bilang begitu. Tuan Yang, Anda tidak ingkar janji, kan? Baiklah. Di kartu ada 3 juta. Ambil saja. Tidak mungkin. Tuan Yang, Anda benar-benar memberikannya? Fang Chen, hidupmu belum pernah melihat uang sebanyak itu. Nana, kamu simpan ini. Anak muda ini sebenarnya siapa sih? 3 juta langsung dikasih orang begitu saja, bahkan bisa beli setelan mahal, dan membuat Pak Su begitu hormat padanya. Nggak tahu, nggak lihat sebelumnya. Apa mungkin dia anak konglomerat? Fong Chen. Kenapa sih? Ini. Sekarang di Taobao, teknologi tiruannya canggih. Aku bayar lebih. Biar mereka cetak ini untukku. Oh, bisa begitu. Bukannya dia itu miskin? Kok bisa pakai jas seperti itu? Aku tahu sekarang, pakaian ini hasil curian. Dicuri, dia miskin. Tidak makin beli pakaian mahal. Orang-orang. Benar, Pak Su. Buang sampah rendahan keluar. Usir mereka semua. Keluar sekarang juga. Apa? Pak Su, Anda salah. Yang harus dikeluarkan itu mereka. Tidak salah. Beraninya kau tidak menghormati TMU Tuan. Dia, tamu kehormatan Tuan Mo? Tidak mungkin. Pak Su, pasti salah. Apa kau meragukan aku? Seret keluar. Berani kau. Saya presiden grup Tianye. Tahu akibatnya? Grup Tianye yang kecil, berani membuat keributan di sini? Fang Chen, bagaimana kalau kita sudahi saja? Kita bisa ke sini juga berkat tiket mereka. Baiklah. Terserah kamu. Sudahlah.
Mereka suka di sini, biarkan saja. Baiklah Tuan Fang. Ayo, kita lihat pameran. Tuan Fang, maaf tadi kurang sopan. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit. Saya tidak suka didekati. Ayo jalan. Nana, Tuan Fang, kalau ada kebutuhan, panggil saja saya. Ini apa? Bukannya kamu bilang dia miskin? dia miskin. Nganggur, nggak punya apa di rumah. Lalu baju ini, gimana ngejelasinnya? Nggak tahu. Maling. Pasti hasil nyolong. Bener banget, nyolong. Hei, bocah, tunggu aja. Urusan ini belum selesai sama kamu. Wahr. Gurumu memang benar-benar seniman terbaik di seluruh negeri. Fang Chen, lihat, dia melukisnya bagus. Kalau kamu suka, akan kubelikan untukmu. Kamu tahu berapa mahal lukisan ini? Hanya sebuah lukisan, seberapa mahal sih? Kalau kamu suka, aku akan membeli semua karya di pameran seni ini untukmu. Hebat sekali bicaramu. Fang Chen. Jangan pamer, kamu tahu kan, lukisan di pameran seni ini mahal banget. Momong besar, bilang mau beli semua lukisan di pameran seni. Kamu pikir ini toko murah? Barang di sini, meskipun kamu kerja seumur hidup, nggak bakal mampu beli. Apa kamu udah makan? Mulutmu bau banget. Apa maksudmu? Kalian bertiga kayak tambalan nempel? Aku kemana? Kalian ikut? Nana, buka matamu, lihat jelas. Jangan tertipu pria miskin. Pak yang bos besar, bisa beli semua barang ini. Nana. Aku sih nggak kayak orang tertentu. Cuma pinter ngomong doang. Fang Chen. Karya Tuan Mo ini nilainya 5 juta. Jual kamu pun gak cukup untuk membelinya. Orang-orang. Gesek kartu. Beli lukisan ini. Kasi kae nona he. Pak yang murah hati, langsung beli saja. Tentu saja. Tidak seperti orang lain, hanya pandai bicara. Nana, orang yang mencintaimu pasti rela mengeluarkan uang untukmu. Nggak perlu, Pak. Hadiah terlalu mahal. Nana, kamu gak usah sungkan sama aku. Jangan bilang 5 juta, bahkan 50 juta. Kalau kamu suka, aku pasti kasih ke kamu, Nana. Lihat, ini pria sejati. Pria yang bahkan ratusan juta gak rela keluar buat kamu. Bukan pria sejati, sih. Pak yang benar-benar royal banget, langsung keluarin duit segitu. Kalau cari pria, ya harus kayak Pak Yang. Maaf, Pak Yang, saldo Anda tidak mencukupi. APA. Gimana mungkin? Ini kan kartu Black Gold. Limitnya 1 miliar. Limitnya tidak cukup? Kartu Anda sudah tidak bisa digunakan lagi. Tidak. Saya presiden grup Tianye. Bagaimana kartu ini tidak berlaku? Apakah salah? Tidak ada kesalahan. Baru saja, grup Tianye telah diakuisisi. Anda bukan lagi presiden grup Tianye. APA. Diakuisisi. Pak Yang, grup sudah diakuisisi. Ketua baru mengeluarkan pemberitahuan mengkabat jabatan Anda sebagai CEO berlaku segera. Kecepatan kerjanya Afu lambat sekali. Kok bisa? Kok bisa begini? Kenapa? Rekeningnya nggak ada uang ya? Mau pura-pura kaya? Senang lihat orang susah ya? Perusahaan Pak yang diakuisisi, bukan bangkrut. Bisa beli lukisan ini nggak? Kenapa nggak bisa beli? Kalau Nana suka, pasti aku beli. Fang Chen. Ini mahal banget. Kamu bisa beli? Punya uang cukup? 500 juta. Bisa keluarin nggak? Udahlah, Fang Chen. Ngabisin ratusan juta untuk lukisan, nggak? Nana, kalau suka, jangan bilang ratusan juta. Puluhan miliar atau bahkan triliunan. Aku semua beliin buat. Puluhan miliar, triliunan. Kalau ada duit, tunjukin. Siapa bilang aku nggak punya duit? Kamu serius? Duit segitu aja, mau beli lukisan Tuan Mo? Otaknya ada masalah kali ya. Ini beneran miskin banget ya. Menurut Fang Chen Mo Tuan, 5 juta. Kamu cuma bawa Uang receh Kalau menurut saya, lukisan ini cuma pantas dihargai Rp10.000. Pak. Anda ini lagi bercanda sama saya ya? Fang Chen, jangan bikin orang ketawa mati. Ini bukan pasar. Rp10.000, pengemis nggak mau. Kalau saya beli, gimana? Rp10.000, Fang Chen. Kalau lukisan ini bisa dibeli dengan Rp10.000, saya belajar menggonggong kayak anjing. Pakai Rp10.000, bukan 10 miliar. Jika kamu beli, saya keluar dari sini. Gak cuma merangkak keluar, saya juga menghilang sambil teriak, saya pecundang. Rp10.000 mau beli lukisan Moye, kamu mimpi. Kalau beneran bisa beli, saya bayar 1 miliar buat beli balik. Oke.
Kalian yang ngomong gitu. Kalau kamu nggak bisa beli, gimana? Kalau tidak bisa beli, panggil semua orang di sini satu-satu kakek atau nenek. Oke, Kamu harus keliling pameran seni ini 3 kali sambil menggonggong. oke. Selain itu, kamu harus ngaku kalau kamu itu sampah, terus putus sama Nana. Nggak bisa, Fang Chen. Kita mending sudahi saja. Gimana bisa disudahi begitu saja? Kamu nggak mau lihat mereka merangkak keluar sambil menggonggong seperti anjing? Okay. Aku janji padamu. Silakan buat faktur. Ini bakal jadi tontonan seru nih. Kita tunggu aja dia mempermalukan diri sendiri. Pameran seni Pak Mo ini, gimana bisa ada orang miskin kayak dia masuk? Benar-benar nurunin kelas kita. Kalau dia bisa beli dengan 10.000. Aku makan sambil berdiri bahkan buang air sambil berdiri terbalik. Dia datang. Fang Chen tinggal menunggu mati saja. Bagaimana ini, Fang Chen? Tenang saja. Fang Chen. Kalau menyesal, masih sempat. Minta maaf ke Pak yang sekarang. Mungkin dia bisa beri kelonggaran. Memaafkanmu. Kalau kalian semua sekarang berlutut dan minta maaf, mungkin aku akan beri kelonggaran juga. Tidak tahu diri sampai lihat bukti nyata. Bayar dia. Menangis sampai habis air matanya. Siapa yang mau beli lukisanku 10.000 rupiah? Tuan Mo, beliau sendiri datang. Gara-gara bocah ini bikin marah. Mau lihat siapa orang bodoh itu. Berani, sangat berani, cuma Pak. Buat beli lukisan. Sampai Tuan Mo pun turun tak. Kali ini Fang Chen tamat riwayat. Dasar bocah, kamu benar-benar surga jalan tidak lewat. Neraka tanpa pintu malah masuk. Kali ini, kamu pasti tamat. Tuan Montag. Bocah ini tidak hanya meremehkan Anda, tapi bilang mau pakai 10.000 untuk beli lukisan Anda. Kali ini tamat, berani menyinggung Tuan Mo, lihat bagaimana kamu bertahan. Fang Chen, apa yang kita lakukan? Tenang saja. Tuan Emo. Kenapa pukul saya? Salah pukul. Seharusnya dia bukan. Memang kamu yang harus Siapa bilang dia meremehkan saya? Wang. Tuan Wang. Terima kasih banyak atas pengakuan Anda terhadap karya seni saya. Terima kasih atas pengakuannya. Ini. Pengakuan itu ya pengakuan, maksudnya harga lukisanmu ini. Kelewat mahal. Apa mahal? Ya ampun, 10.000 masih dibilang mahal. Anak ini benar-benar tak tahu malu. Anda benar, saya beri diskon 10%. 2.000, bagaimana kalau 2.000? Orang tua juga tak mudah hidupnya. Anggap saja saya rugi sedikit. Ya ampun, benar-benar nggak tahu malu. Tapi, ini harus dibungkus rapi buat aku. Kirim ke rumah, ya. Nggak masalah. Ini pasti aman. Beli lukisan Pak Mo cuma 10.000. Aku nggak lagi mimpi, kan? Pak Mo. Beneran lukisan ini dijual ke kita cuma 10.000? Benar sekali. Saya mengadakan pameran lukisan untuk mencari jodoh yang pas. Lukisan ini saya beri harga 10.000. Siapa yang bisa bayar, dialah jodohnya. Apa? Oh begitu ya, benar-benar keberuntungan tak terduga. Quel hôte a eu Semuraini? Aku pasti sudah menawar. Kita benar-benar beruntung banget ya. Terima kasih, Tuan. Pak, tawar 10 juta, bagaimana kalau jual ke saya? 10 juta. Kok kamu masih tega ngomong seperti... Tuan Fong. Saya bersedia bayar 10.000 kali lipat. Untuk membeli lukisan ini, bagaimana menurut... 10.000 kali lipat terdengar besar, tapi cuma 100.000, kan? Saya tawar 100.000 kali lipat. Maaf, lukisan ini saya berikan untuk pacar saya. Saya tidak akan menjualnya. Fang Chen. Kamu benar-benar baik. Nana, kamu. Hanya segitu saja sudah dianggap baik? 10.000. Aku ingat ada yang tadi bilang kalau aku beli lukisan ini. Harus belajar menggonggong seperti anjing. Ada urusan seperti itu. Tidak ada, Tuan Mo. Fang Chen, jangan berlebihan. Nana. Tadi kami cuma bercanda kecil dengannya. Iya benar. Mana mungkin hal seperti ini dianggap serius? Tidak dianggap serius? Kalau aku kalah tadi, apakah kalian melepasku? Kamu mau meniru suara anjing? Mimpi saja. Benar sekali. Jangan sok baik. Tanpa bos yang, kamu tidak akan berdiri di sini. Kenapa tidak berani bermain serius? Fang Chen, sudahi saja. Nana. Orang seperti ini tidak bisa diperlakukan dengan sopan santun, mereka. Hanya akan terus-menerus menindasmu dan bertindak sewenang-wenang di atas kita. Harus dikembalikan, kamu si miskin malah sok, ya? Berani keras sama aku, ya? Kamu pikir kamu siapa? Percaya nggak? Aku bisa habisin kamu dalam sekejap.
Bikin masalah di wilayahku? Mau mati, ya? Pak Mo, Anda salah paham. Tidak berniat melawan Anda. Karena Tuan Wang klien saya, kalau Anda melawan dia, berarti melawan saya. Saya serangkan Anda menepati janji. Kalau tidak, Jangan salahkan saya bertindak kasar. Saya. Guk, guk, guk. Menirunya lumayan mirip, ya. Kenapa kamu jahat banget sih? Fang Chen. Tunggu saja kamu. Ayo, ayo, pergi. Berhenti. Kalian mau coba ngelabui ya? Nana, lihat dia. Rong, kamu salah duluan. Ku. Aku juga nggak tahu lagi. Anak muda, kamu. tunggu saja, kamu. Aku itu pecundang. Ah, Hahaha. Hahaha. Tuan Fong. Reaksiku lumayan kan? Hahaha. Fang Chen. Aku bersumpah, aku pasti akan menghancurkanmu. Selamat besar untuk Bicara. Kabarnya pembeli perusahaan adalah miliarder legendaris. APA? Miliarder nomor 1 di Forbes itu? Benar sekali. Selamat untukmu, Yang Xiao. Ini bantuan dari langit. Dengan tokoh besar itu, aku, Yang ZKI, bisa melesat tinggi. Betul. Pada saat itu, menghancurkan Fang Chen akan semudah menghancurkan seekor semut. Dan mendapatkan Nana, itu hanyalah seperti mengambil benda dari kantong. Hahaha. Fang Chen, bagaimana kamu tahu Tuan mau menetapkan harga 10 yuan? Gawat. Gao. Kamu jahat, riasanku berantakan. Aku mendengarnya diam-diam. Mendengar diam-diam? Oh, waktu aku kerja di pameran seni, aku dengar Tuan mau bilang ke bawahannya, lukisan ini cuma dijual 10.000. Jadi begitu ya. Fang Chen, kamu hebat banget. Pak Hi, putri kita ternyata gampang banget dibohongi. Tapi si Fang Chen ini memang sukanya yang kayak gini. Hahaha, hobi orang kaya memang aneh-aneh. Fang Chen, pura-pura miskin buat apa coba? Fang Chen, beri aku waktu lagi. Tunggu sampai orang tuaku menerima, aku akan membawamu pulang. Orang tuamu? HMPH. Sekarang mereka pasti berharap kamu segera menikah denganku. Aku pergi dulu. Cium dong. Kamu ngapain? Di sini kan gak ada orang. Mau nggak? Diam. Kamu siapa? Jangan ikut campur, pergi sana. Kak, kenapa kamu pulang tanpa kasih tahu aku? Kakek. Kakak apaan ini? Ternyata Liu Rong nggak bohong ke aku. Nana. Kalau aku nggak cepat pulang, kamu tuh udah dibawa kabur sama si miskin naik sepeda butut ini. Kakak ipar. Halo. Minger. Siapa yang jadi kakak iparmu? Aku lupa kenalin tadi. Ini pacarku, Fang Chen. Fang Chen, ini kakakku. Kakak ipar, halo. Aku ulangi lagi, pergi. Di sini bukan tempatmu, ipar besar. Ipar ini kelihatannya sulit dihadapi. Nana. Soal pernikahan ini, aku tidak setuju. Kak, jangan seperti ini. Nana, tahu dia siapa? Tahu latar belakangnya? Masih bersama dia. Bicara tentang cinta, orang seperti ini sering aku lihat. Kamu hanya mau dekat dengan wanita kaya dan naik ke puncak hidup, benar kan? Selama ada aku, Hi Chengkang,
Kamu jangan harap berhasil. Kak, Fang Chen bukan orang seperti yang kamu bilang. Nana, bagaimana kamu tahu dia bukan orang seperti itu? Lihat dia, wajahnya curigaan, pakaiannya kumal, dan dia terlihat miskin. Menurutku dia pasti ingin menipu uang dan hati. Kakak ipar, ucapanmu itu salah. Aku sama sekali tidak pernah menipu uang Nana. Benar. Aku dan Fang Chen saling mencintai dengan tulus. Asalkan aku bisa bersama Nana. Meskipun disuruh pakai mobil mewah dan rumah besar, aku tetap bersedia. Fang Chen, kamu baik sekali. Aku lihat kamu sedang bermimpi. Kak, jangan campur. Aku sudah mantap mau bersama Fang Chen. Meski dia tak punya apa-apa, aku punya. Aku tak butuh uang, rumah, atau mobilnya. Nana, kamu benar-benar baik. Baik. Nana, Kalau kamu ingin bersamanya, itu tidak masalah. Asalkan bisa melewati 3 ujian. Fang Chen, kamu berani nggak? Tentu saja berani. Asal aku bisa bersama Nana, naik gunung turun laut pun aku rela. Itu kata-katamu sendiri ya. Tuan He, Anda melihat kan? Segera pulang. Nana bakal ditipu cowok miskin ini. Fang Chen, kalau mau nikahi adikku, kamu harus lewat aku dulu. Fang Chen. Kali ini, aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Ini apaan lagi? Aku mau duel sama kamu. Bukankah aku menang lawan kamu? Gak bakal ganggu aku adikmu lagi? Mau menang lawan Tuan He? Itu lelucon. Tuan He itu juara anggar 2 kali berturut-turut, bahkan juara nasional. Kamu pecundang, nyentuh pedang belum pernah, lawan Tuan He? Kenapa di mana-mana ada kalian berdua sih? Kalau bosan, mending pungut sampah. Aku bukan juara nasional, aku cuma juara kedua nasional. juara. Sebenarnya kamu ini siapa? Fang Chen, sebagai seorang pria, kamu harus punya kemampuan untuk melindungi adikku. Tentu saja, kalau kamu nggak berani, kamu bisa menyerah sekarang juga. Apa yang perlu ditakuti? Anak ini, Kak, ini nggak adil. Fang Chen belum pernah nyentuh angga. Kompetisi kalian nggak adil. Apa yang tidak adil? Bocah, jangan tuduh aku menindasmu. Selama bisa menggunakan pedang itu, mengenaiku di salah satu bagian tubuh 10 kali, aku akan mengakui kamu menang. Jangan bilang aku menindasmu. Begini, cukup kenaiku 3 kali saja. Aku akan mengakui kamu menang. Apa yang kamu katakan? Aku tidak salah dengar, kan? Kamu masih bisa mengalah kepada Tuan He. He Xiao itu juara nasional. Minta kamu ngalahin dia, ha? Fang Chen, jangan bercanda ya. Abangku itu jago banget di angga. Enggak bercanda kok. Aku juga jago banget. Hanya kamu, aku juga jago. Olahraga orang miskin bisa main? Pedang ini pertama kali kamu pegang, kan? Kalau kau carry mati. Aku akan kabulkan permintaanmu. Lihat cepat, juara anggar nomor 1 kota selatan mau tanding. Siapa berani menantang Tuan He? Fang Chen semangat. Apa yang disemangati? Dia nggak bisa sentuh ujung baju Tuan He. Kitatungu Sajalia Diadi Permalucan. Siap-siap. Mulai. Hahaha, bocah ini seperti kura-kura pengecut, cuma bisa sembunyi. Sekali lagi. Bocah kurang ajar, kamu cari mati ya. Pasti Tuan He meremehkan, bocah ini lumayan licik. Dia bertarung tanpa pola, seperti asal mukul. Tapi pertahanannya sangat kuat. Serangan Tuan He semuanya berhasil ditahan. Mana manquin. Ini pun dia masih bisa bertahan. 2 poin.
Orang ini siapa sih? Hebat banget, duel sama juara aja nggak kalah hebat. Kok bisa sih? Dia pernah latihan sebelumnya? Ayo, Fang Chen, semangat. Ya ampun, sudah 9 kali nih. Kenapa Tuan He nggak keluarin kemampuan aslinya, hanya diatur lawan? Ah, Canon Menong. Fang Chen, kamu keren banget. kamu menang. Bagaimana mungkin Pak He kalah? Pasti terlalu meremehkan lawan. Luar biasa sekali, gerakan dan teknik ini benar-benar dominasi sepihak. Jangan. Anak ini sudah pernah berlatih. Tidak mungkin. Kondisinya membuatnya mustahil pernah berlatih. Ini juga pertama kalinya dia bermain. Rasanya mudah, tidak sulit. Fang Chen, pertama kali main aja udah hebat banget. Luar biasa. Gak mungkin. Orang pertama kali main langsung sehebat itu. Kamu bilang, sebenarnya kamu siapa? Aku ini kakak iparmu, kakak istrimu. Kamu, hahaha. Kak, aku bilang, Fang Chen itu hebat. Kali ini, kamu gak akan menentang kita lagi, kan? Aku gak terima. Ini baru tahap pertama. Fang Chen, tahap pertama ini kamu lulus. Lumayan punya kemampuan buat melindungi adikku. Tapi tahap kedua. Aku mau balapan kuda denganmu. Untuk membuktikan keberanianmu. Kali ini, dia pasti kalah. Tuan He, kuda perang Anda. Aku pergi. Seme, kuda balap legendaris. Kuda ras murni tercepat di kota selatan. Harganya miliaran dan sudah membuat Tuan He menang banyak perlombaan. Fang Chen. Berani nggak? Apa yang gak berani? Demi Nana, berani lakukan apa saja. He Xiao, kamu menyanjung dia. Naik kuda aja susah, dia mungkin gak pernah naik kuda. Kalau kamu nggak punya kuda, aku bisa pinjamkan. Gak perlu, aku punya sendiri. Fang Chen, sejak kapan punya kuda? Wah, jangan asal ngomong. Kamu punya kuda, kalau kamu bawa kuda, aku biarin kamu naik sekarang. Tunggu. Aku mau telepon dulu. Telepon. Halo, Afu. Kuda HLTK yang kamu kasih di Dubai, di mana sekarang? Sekarang juga antar ke lapangan kuda, cepat. Hey. Nana, udah berapa lama? Orangnya? Aku juga nggak tahu. Katanya dia naik kuda ke sini. Ah sudahlah, menurutku dia itu pasti nggak berani datang. Dia punya kuda. Mana mannequin. Iya, benar banget. Nah, sekarang kamu lihat kan? Orang itu cuma pamer, sok hebat. Nana. Kasih dia 1 menit lagi. Kalau dia masih nggak muncul, ikut aku pulang, jangan pernah bertemu dia lagi. Fang Chen. Tuan He, menurutku tidak perlu menunggu lagi. Aku bilang ya, Nana. Lihat baik-baik, dia itu penchkat. Sekarang juga, Kak, Fang Chen itu bukan seperti yang kamu bilang. Ada sesuatu yang membuatnya terlambat. Aku percaya. Dia pasti datang. Sudah lama begini, kalau mau datang, sudah datang. ayo pulang. Owe. Aku kamu keras kepala banget sih. Lepaskan dia. Apa? nggak mungkin. Kan aku bilang, dia pasti akan datang. Fang Chen, kamu keren banget. Tadi di jalan agak terlambat. Maaf, nggak terlambat kan? Aku nggak tahu dari mana kamu dapetin kuda jelek ini. Tapi nggak semua kuda bisa ikut lomba.
Iya, betul. Kudayang Ditangangji Tuan et Kudamurni, Bukan Kampurang. Ngomong buat apa? Coba aja kalau berani. Baiklah. Aku turuten maumu. Ayo, Fang Chen, Hoshao, pasti menang. Ajardia. Haya. Haya. Jangan bilang aku curang, aku beri kamu 3 detik. Aku kasih jarak 30 meter. Ha. Apa kamu bilang? Kamu yakin mau mengalah untukku? Ini pertandingan balap kuda. Perlu menggabungkan teknik satria dan kecepatan kuda. Ini bukan seperti anggar, yang bisa disiasati begitu saja. Saya yakin. Benar-benar tidak tahu diri. Tuan He terlalu memandang dia tinggi. Kuda dan tekniknya jauh di bawah Anda. Tuan He, kenapa repot bicara sama dia? Satria. Dia paling hanya tukang antar saja. Hahaha. Kamu benar sekali. Waktu dulu mengantar makanan. Memang cukup cepat. Ha. Kali ini, aku pasti akan membuatmu tahu kehebatanku. Siap. Jalan. Tuan He. Semangat, Tuan He. Fang Chen, cepat kejar. Kudamu nggak mau jalan ya? Tidak punya uang untuk belikan rumput? Ayo. Ayo. Semangat Fang Chen. Ayo. Ayo. Bagaimana mungkin kuda ini cepat? Kuda ini pasti makan doping. Oh Fang Chen, Lewati dia. cepat kejar. Hiya. Hiya. Tidak mungkin, kudaku yang murni, kalah oleh kuda campuran. Haya. Hiya. Aduh. Hishao, ini. Kok bisa kalah sih ini? Fang Chen, kamu keren banget. Kapan kamu belajar naik kuda? Ah, waktu kecil. Di rumah, jaga sapi, kambing, kuda. Santai keliling-keliling. Lama nggak naik, jadi agak kaku. Kuda, kamu dapat dari mana? Kuda ini. Pinjam dari teman. Gimana? Lumayan kan? Keren banget. Kamu ngomong apa? Kamu waktu kecil. Pernah naik kuda ya? Tuan He, kamu nggak apa-apa kan? Bro, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Benar sekali. Ini benar-benar tidak. Apa menariknya kuda campuran, Tuan He? Ini bukan kuda campuran. Ini kuda asal tek murni. Apa? Kuda Akaltek. Benar, aku yakin aku tidak salah. Kecepatan ini, ditambah kestabilannya. Kulit dan ototnya ini. Ini pasti kuda Akaltek murni. Fang Chen punya kuda ahal teke? Bukankah dia bilang ini kuda campuran pinjaman temannya? Kuda ahal teke bernilai tinggi, sulit ditemukan. Fang Chen. Sebutkan harganya. Kuda ini, aku beli. Apa? Tidak dijual. Apa? Kasih kamu. Kamu bilang apa? Kalau abang ipar suka. Kita bukan orang asing, kalau suka kuberi saja. Apa kamu serius? Kamu tahu kuda ini? Harganya berapa? Setidaknya 3 miliar. Berapa? 30 juta. Kuda ini mahal banget ya. Fang Chen, hadiah ini terlalu berharga banget. Gak semahal abangmu bilang. Kuda ini cuma kuda biasa, tapi... Abangmu itu kan abangku juga. Fang Chen, kamu baik banget sama aku. Tunggu dulu. Kamu mau sogok aku ya? Gak mungkin. Benar, Tuan He. Cari orang periksa keaslian. Jangan sampai Masa kamu mau tukar adikku dengan seekor kuda? Kamu sedang bermimpi. Kalau kamu nggak mau, ya sudah, Nggak bilang nggak mau. Sebut harga, kuda ini aku beli. 3 miliar. Apa? Kamu ngada-ngada, harga melonjak. Itu kan harga yang kamu tawarkan. Aku hanya bilang kuda ahal teke ini harganya 30 juta, tapi kudamu ini belum diuji keasliannya. Bagaimana aku tahu itu asli? 3 ronde tantangan kita belum selesai. Kalau terakhir aku masih kalah, ini bukan cuma soal menikahkan adikku padamu. Mulai sekarang, kamu bakal jadi kakakku sendiri. kakak. Ronde ketiga ini, kalian nggak mau beradu biliar. Betul sekali. Fang Chen, ronde sebelumnya menang hanya karena keberuntungan. Tapi soal biliar, Tuan He ini juara nasional. Aku nggak percaya kamu bisa menang. Fang Chen. Aku sarankan kamu. Lebih baik menyerah saja. Kakak, kamu sedang mempersulit Fang Chen. Mana bisa disebut mempersulit dia? Biliar.
Cara bersosialisasi paling bagi orang di level kita. Kalau dia tidak bisa bermain, itu berarti dia bukan orang di level kita. Dia tidak pantas bersamamu. Tidak masalah, aku terima tantangan. Fang Chen kamu. Tenang saja. Ayo pergi. Fang Chen, kamu yang belum pernah pegang tongkat biliar, berani menantang He Xiao, juara nasional. Fang Chen. Dasar pecundang seperti kamu. Berani melawan Tuan He. Benar-benar tidak tahu diri. Tu as né. Kamu keterlaluan. Kamu jelas memaksakan kehendak. Fang Chen, kita batal tanding. Kita pergi. Permainannya belum mulai. Aku akan tanding dengan kalian. Baik. Aku akan tanding dengan kalian. Fang Chen, kakakku juara nasional. Dia lagi nyusahin kamu. Jangan gegabah. Tenang aja. Selama demi kamu. Walau juara dunia datang. Aku gak bakal mundur. Kamu gila, kan? Kamu tahu siapa yang kamu lawan? Dia, juara nasional. Fang Chen. Kamu pikir kamu siapa? Hari ini, aku akan buat kamu kalah sampai terima dengan hati dan mulut. Wah, lihat tuh. Ini namanya kehebatan. Pantas jadi juara nasional. Tu as né. Pantas jadi juara nasional. Fang Chen sisa 1 bola hitam. Kali ini, Aku mau lihat gimana. Jangan khawatir, dia pasti kalah. Sampah yang tidak pernah menyentuh tongkat biliar, berani menantang juara nasional, benar-benar tidak tahu diri. Fang Chen, bagaimana kalau kita jangan bertanding saja? Kita jelas-jelas tidak mungkin menang. Fang Chen. kamu sempat menyerah sekarang. Menyerah? Kenapa harus menyerah? Sampah kecil sepertimu tidak mungkin menang. Jangan buru-buru. Permainannya belum selesai. Kali ini, aku mau lihat bagaimana kamu bisa mengalahkan aku. Apa? Ini nggak mungkin. Sekarang giliran aku, kan? Fang Chen, kamu hebat banget. Kok dia bisa? Tebakan, tebak saja. Bucan. Fang Chen. Apa yang terjadi dengan kalian? Bukankah dia orang tak berguna yang bahkan belum He Xiao. Fang Chen. Jangan dulu senang-senang. Ya, 1 bola hitam belum masuk. Bola ini nggak mungkin masuk. Tenang aja, Tuan He. Dia pasti kalah. Walaupun gak pernah pegang tongkat biliar. Tapi, ini terlalu gampang, kan? Punya tangan aja cukup, kan? Nana. Kalau aku masukkan bola hitam itu, aku menang, kan? Semangat. Juara nasional. Kala. Menang. Fang Chen, kamu luar biasa. Juara nasional. Kala. Ini nggak mungkin. Juara nasional kalah sama orang yang nggak pernah menyentuh tongkat biliar? Terlalu mudah, menang dengan santai.
Kakak, 3 ujian, menang semuanya. Oke. Kamu tidak akan menolak lagi, kan? Apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu mau turun. Fang Chen. Kita perlu bicara. kakak ipar. Kamu mau tanya apa? Tanya saja. Kenapa kamu menatapku? Tuh. Aku takut. Kamu bisa anggar? Dulu waktu kecil pernah belajar. Pernah juara di selatan. Kamu bilang apa? Juara umum daerah selatan? Benar sekali. Orang yang mengalahkanmu waktu itu adalah aku. Lalu balapan kuda itu. Memang kuda ahal TK. Bernilai puluhan juta. Lalu biliar itu? Kamu mulai bermain sejak dalam kandungan. Kamu tidak bisa mengalahkanku, aku juara nasional. Biliar. Aku cuma pakai satu trik. Apa? Tenaga besar, hasil ajaib. Kadang keberuntungan. Juga merupakan salah satu jenis kemampuan. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Hey, Jangon by Karakater Lawyuan. Apa kamu pikir aku ini bodoh? Lihat, lihat. Kamu buru-buru lagi. Baiklah. Aku nggak buru-buru. Aku duduk dan bicara sama kamu. Oke. Proyek-proyek ini, Bukan untuk orang biasa. kamu bukan orang miskin. Benar, kan? Aku nggak bilang aku miskin. Baik. Kamu menyembunyikan cukup dalam. Bukannya aku yang sudah mengungkap wajah aslimu? Ini semua. Bukankah ini semua aku yang kasih tahu ke kamu? Jadi. Kamu sengaja mendekati adikku. Sebenarnya apa tujuan? Kakak ipar. Saya tidak punya niat buruk. Saya tulus mencintai Nana. Omong kosong. Kamu pikir saya bodoh? Menurut saya, kamu tidak seperti orang kecil bangkit dari tempat sampah. Sebetulnya kamu itu siapa? Karena kamu sudah tahu. Saya tidak akan berpura-pura lagi. Sebenarnya saya adalah orang terkaya di dunia. Apa? Kakak ipar. Kenalin lagi. Orang terkaya di dunia. Fang Chen. Apa? Dia orang terkaya di dunia. Bagaimana mungkin? Bukannya Jakuma orang miskin? Orang terkaya di dunia. Hei, kamu nggak mau jujur sama aku? Kamu pikir aku nggak bisa sama kamu? Kakak ipar. Aku orang terkaya di dunia. Baiklah. Kalau kamu memang orang terkaya, bukan adikku kukasih ke kamu. Aku mau jadi anakmu. Enggak. Itu nggak perlu terjadi. Aku nggak kurang anak yang hebat. Sekarang aku bisa dengan alasan masuk akal. Mencurigai. Setiap kata yang kamu ucap, semuanya nggak benar. Tapi yang ini. Pasti benar, kan? Juara tahunan Anggar Kota Selatan. Halo. Hishao sudah memverifikasi. Kuda itu memang Kuda berdarah langka. bernilai 30 juta. Apa? Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Kamu nggak apa-apa, Fang Chen? Sampai kurus banget begini. Ibu sampai ikut merasa sakit hati. Ayah, ibu, Bukan, aku anak kalian sebenarnya. bukan. Lihat aku dong. Tenang, ayah, ibu. Asal nggak apa-apa saja. Kalau begitu, ayah tenang sekarang. Kok kamu tahu banyak? Ternyata kamu itu anak haramnya orang tuaku. Anak haram. Dasar bajingan. Kamu bilang apa tadi? Aku belum selesai sama kamu. Kamu di luar negeri. Pulang tanpa kabar. Kenapa pulang? Baru pulang, bikin masalah. Bu, aku nggak bikin masalah kok. Bu, aku salah ngomongnya. Menurutku dia anak kandung yang sebenarnya. Bon ça. Qui n'a pas accu me lahirkan anak bodoh? Kamu pukul aku. Dulu kamu tidak pernah memukul. Kalau bukan karena anakku, sekarang juga aku sudah habisi kamu. Pak, kenapa sih? Dia itu sebenarnya siapa? Kamu masih belum mengerti, ya? Jie. Adik kandungmu yang lama hilang. Adik laki-laki. Adik ipar. Adik ipar. Itu masih bisa diterima. Tunggu dulu.
Ayah, ibu, apa kalian benar-benar mau menikahkan adik dengan dia? Betul. Ayah, ibu, kalian tidak tahu dia siapa atau asal-usulnya? Tahu. Jie adalah orang terkaya di dunia. Apa? Orang terkaya di dunia? Jadi, dia orang terkaya di dunia. Lalu sebelumnya, setelan jutaan itu. Tamu kehormatan tuanmu. Semuanya benar-benar nyata. Kenapa bisa begitu? Kenapa Hana selalu bertemu orang kaya? Kalau saja, bukan memilih Hana, tapi memilihku. Betapa indahnya itu. Wrong. Anak ini pasti tamat. Orang tua Nana datang, pasti bakal menentang hubungan mereka. Gimana caranya supaya aku bisa menjauhkannya dari Nana? Kakak Kepar. Aku tahu kamu istimewa, tampan, penuh wibawa, dan gagah berani. Kamu jadi iparku. Itu kehormatan bagiku. Kakak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nana sebelumnya. Semua itu kesalahan kakak. Mulai hari ini, kita adalah satu keluarga. Tidak ada lagi yang bisa menentang pernikahanmu. Kak, Jadi, kamu setuju? Setuju. Coba lihat. Di mana lagi aku bisa menemukan suami ipar yang sehebat ini? Lihat Fang Chen, orangnya tampan dan berbakat. Dia lulus 3 ujian yang aku siapkan untukmu. Dia pasangan terbaik untukmu. Suami ideal. Kamu nggak bilang begitu. Dulu-dulu. Itu semua cuma. Eugene Kessel. Lihat, Fang Chen berhasil lolos ujiannya. Mata Nana ini tajam sekali. Kalau bukan laki-laki, aku pasti rebut dia darimu. Gak perlu sampai begitu. Kamu ngomong apa sih? Benar kan? Seandainya aku tidak menikah terlalu cepat. Nana, kami semua setuju dengan pernikahanmu dengan Fang Chen. Iya, benar sekali. Ini buku registrasi keluar. Ambil dan pergi urus surat nikah. Tunggu. Sebentar dulu. Apa yang terjadi ini? Fang Chen membuat kalian terhipnotis. Xiao, jangan lakukan itu. Orang ini cuma pengemis miskin. Diam kamu. Ini urusan keluarga He. Bukan giliran orang luar untuk bicara. Betul sekali. Orang. Seret anak ini keluar. Hukum dengan 80 tampar. Bawa Perji, Tuan Mudai, et Shao, Ban Tuaku. Aku tahu aku salah. Sekarang tidak ada yang menentang? Tidak. Kalau begitu, ini sudah selesai. Nana dan Fang Chen pergi urus surat nikah. aku menolak. Aku menolak. Kamu bilang apa? Kamu keberatan? Keluarga kami semua setuju. Kamu siapa? Benar, Lu Rong. Kamu cuma teman Naina saja. Ini bukan urusanmu. Benar. Gak perlu ikut campur. Aku mau menikah dengan Naina. Apa hubungannya kamu? Wrong. Kamu bilang apa maksudnya? Nana, bukan aku nggak setuju kalian, cuma pernikahan bukan main-main. Walaupun keluargamu setuju. Tapi, bukankah keluarga Fang Chen belum kalian temui juga? Kalian mau menikah, kan? Keluarga Fang Chen, kamu nggak bisa menghindari mereka sama sekali, kan? Benar juga. Fang Chen, belum pernah ajak aku ketemu orang tuamu? Benar juga sih. Sepertinya kami kurang pikir matang. Fang Chen. Menurutmu kapan kamu ada waktu? Kalau sempat, yuk tentuin waktu supaya kita bisa ngobrol sama orang tuamu soal pernikahan. Ini. Tidak boleh ya. Tentu saja. Boleh kok. Begini saja, Fang Chen. Nanti malam ada acara amal, ajak orang tua, aku traktir makan. Kita ketemu malam ini. Tidak boleh ya. Bukan tidak boleh sih. Ya sudah, kita jadi seperti itu. Baiklah. Tuan muda. Ini nggak mungkin deh. Kenapa nggak mungkin? Kamu hadapi dulu. Kalau orang tuaku tahu, nggak bisa ditutupin. Anda mau saya menyamar jadi ayah Anda. Kalau Tuan besar tahu ini, apa masih bisa mati tenang? Tenang saja. Pasti tidak ada masalah. Ingat panggil pasanganmu. Cocokkan cerita kalian.
Jangan sampai ada kesalahan. Siapa itu sekarang? Di mana orangnya? Bukannya orangnya di sini? Mana Nana? Tidak ada Nana, hanya aku. Kamu datang untuk apa? Kenapa aku nggak bisa datang sih? Fang Chen, sebenarnya aku nggak mau kamu sama Nana. Ada alasannya. Alasan apa? Karena aku suka kamu. Suka aku karena apa? Aku ubah, boleh nggak? Aku suka bakatmu, suka karaktermu. Aku suka banget sama kamu. Asal kamu mau sama aku. Apapun yang kamu mau, aku siap deh. Ngedeketin teman baik gitu ya? Aduh, sakit. Aduh, namanya juga laki. Mana ada pria yang nggak selingkuh. Lagi pula, aku nggak keberatan jadi yang kedua. Aku ini miskin. Aku nggak pantas untukmu. Bukan begitu. Aku suka bakatmu, kepribadianmu. Apa aku nggak cantik, ya? Yang bisa Nana, yang nggak bisa Nana, aku bisa. Tenang saja, soal ini hanya langit, bumi, kamu, aku tidak akan memberitahu Nana. Sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang, boleh aku masuk? Silakan. Kamu, Fang Chen. Siapa sebenarnya Tuan Muda itu? Seorang wanita yang tahu identitas asliku. Perlu aku membereskannya? Tidak perlu. Dia berani datang sendiri ke sini, itu artinya dia tidak akan memberitahukan identitasku yang sebenarnya ke Nana. Wanita seperti ini? Tuan muda, kita sudah sering melihat yang seperti itu. Apa sih bagusnya Hinana? Hinana, tunggu kau. Apa yang aku tak bisa dapatkan, kau jangan harap bisa. Pak Chen, setelah Anda kembali, grup Huafang menunjuk Anda sebagai pemimpin utama Selatan. Di bawah kepemimpinan Anda, masa depan grup Tianye sangat cerah. Bagaimana tugas yang aku minta kau urus? Direktur Chen, ada sedikit kejadian tak terduga. Nona he itu. Tertarik sama pemuda miskin. Apa? Tapi tenang aja, pemuda itu jelas nggak bisa dibandingin sama Anda. Saya selidiki, malam ini ada acara puncak amal bisnis. Nona Hi akan bawa dia hadir. Gue mau lihat siapa yang berani ganggu perempuan yang gue incar. Gue dengar kabar kalau pemilik besar di balik acara amal ini adalah grup Huafang. Acara ini diadakan untuk meningkatkan pamor pemimpin kota selatan, Chen Tianle. Chen Tianle memang luar biasa, masih muda sudah menjadi pemimpin utama di grup Huafang untuk kota selatan. Dia akan segera menjadi orang terkaya di kota selatan. Siapa yang bisa menikah dengannya, pasti sangat beruntung. Kalau anak itu berani datang malam ini. Kita harus buat dia kehilangan muka. Tenang saja, Tuan Yang. Malam ini, Tuan Chen menyiapkan upacara lamaran luar biasa untuk melamar Nana di depan banyak orang. Saat itu, Kita tinggal menyaksikan bagaimana Fang Chen dipermalukan. Rong. Kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Aku ingin tahu, kenapa kamu harus bersama Fang Chen? Karena dia lucu dan humoris. Bicaramu selalu membuatku nyaman. Selain itu, dia punya banyak pengalaman hidup. Setiap obrolan dengannya selalu membuatku membayangkan banyak hal. Pokoknya, aku merasa dia sudah mengalami banyak hal. Dia sudah mengalami semuanya, kan orang terkaya di dunia. Tapi nggak bisa terlalu bucin, kan? Kamu pikir gimana kalau dia bohongin kamu? Ah, nggak mungkin lah. Fang Chen tahu aku paling nggak suka dibohongi. Lagi pula dia udah janji nggak akan pernah bohongin aku. Dia ngajak semua orang bohongin kamu. Fang Chen di sini tuh. Beneran deh. Pakai baju pasar kaki 5 tetap bagus. Ya iyalah, masa aku biarin kamu malu? Pasar kaki 5?
Pakaian edisi terbatas ini dirancang Louis. Harganya 3 juta. Kamu malah mengira ini barang murahan. Di mana orang tuamu? Oh, mereka akan segera sampai. Nana. Kok kebetulan banget ya? Kenapa di mana-mana kalian selalu ada? Belum aku ngomongin, pria dewasa seperti kamu memanfaatkan hubungan Nana untuk masuk kalangan atas. Memang gak tahu malu, ya, Pak Yang? Kenapa kamu masih banyak bicara sama dia? Oh iya juga. Nana, hari ini Pak Chen memintaku secara pribadi datang menyambutmu. Yuk kita masuk. Tuan Chen. Tuan Tianli, Kenapa dia datang? dia harus datang dong. Gala amal hari ini kan dia yang langsung menyelenggarakannya. Dia yang jadi penyelenggaranya? Grup Huafang yang jadi penyelenggaranya? Sejak kapan grup saya ngadain gala amal? Kenapa saya nggak tahu? Kamu kurang update nih. Tuan Chen sekarang sudah resmi jadi orang nomor 1 grup Huafang di kota selatan. Orang nomor 1 di kota selatan? Kok aku nggak tahu? Fan Shen. PAK. Nak, Bu. Kalian kok datang ke sini? Tentu saja kami datang buat lihat menantulah. iya, mana menantunya? Cepat kenalin dong sama kami. Jangan-jangan ini dia pemilik sebenarnya grup Huafang dan istrinya. Paman, Bibi, halo. Rong Er, kenapa kamu bersikap begitu ramah pada dua orang kampungan itu? Ini. Ini menantu kita. Kelihatannya agak biasa saja ya. Bukankah Fufang bilang dia anggun dan rupawan? Cantik luar biasa, tapi ini kok tidak mirip, ya? Apa maksudmu ini? Tuan muda, saya tidak berdaya. Tuan besar tahu dan langsung datang, melarang saya memberi tahu kamu. Jika tidak, saya pasti dibungkam. Tunggu saja. Jangan harap kamu bisa hidup dengan tenang sampai akhir hayatmu. Ayah, Ibu. Ini pacar saya yang sebenarnya. Ah, baik-baik. Kelihatannya santun dan anggun. Pilion Anak, quitte à me menti d'Axala. Kamu pasti Nana, kan? Iya, Tante sudah siapkan hadiah kecil untuk kamu. Tidak perlu. Ini mahal, Tante. Kenapa kamu harus sungkan sama tante? Bagaimanapun, sebentar lagi kita akan jadi keluarga. Ini hadiah kecil pertemuan. Sampai di keluarga Fang. Hei, ayah ibu, pelan-pelan ya. Jangan bikin Nana takut. Kenapa kalian ada di sini? Kenapa kami gak bisa datang? Kami kan orang tuamu. Anak nakal, aku susah payah nunggu kamu cari istri. Malah sembunyi-sembunyi dari kita. Kamu mau nikah punya anak tanpa bilang ke kami? Anggap aku ibumu ga? Aku punya alasan khusus. Rencanaku, setelah selesai aku kasih penjelasan. Tapi kalian malah datang tanpa bilang apa-apa, seperti bikin kacau. Santai, anak nakal. Pikiranmu. Sebagai ayahmu, apa aku gak tahu? Kamu cuma mau pura-pura miskin buat uji dia kan? Aku dan ibumu gak akan bikin repot. Lihat cara kami berpakaian hari ini. Lumayan kan? Gelang giok putih yang kamu kasih. Kalau itu belum dibilang bocor ya? pasti gelang ini mahal. Kenapa Fang Chen suka orang lain, bukan aku? Ingat, kalau mau cepat gendong cucu, ikuti saya. Tenang saja. Cuma pura-pura miskin. Siapa yang gak bisa? Fang Chen. Hadiah ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Mahal apanya? Jelas barang cacat. Apa-apaan? Dipakai buat hadiah? Jelas sekali barang murahan dari pinggir jalan. Kamu tahu apa? Ini kan jet putih. Benar, nggak ada harganya. Simpan, ya. Niat baik dari ibu, kan? YK. Satu keluarga miskin, bisa kasih barang berharga apa sih? Baiklah, terima. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Om. Anaknya baik sekali. Nana. Hari ini, orang tua Direktur Chen hadir. Mereka, pemegang saham besar grup Huafang, pernah berjuang hidup mati bersama bos Huafang. Kamu harus benar-benar membuka matamu. Jangan sampai dibutakan oleh yang namanya cinta. Cinta tanpa materi itu seperti pasir yang berserakan. Iya, benar. Tidak seperti orang tua seseorang yang kelihatan begitu miskin. Kalau ikut dengan orang seperti, hidupmu akan seperti apa? Reaksi kalian saat mengetahui identitas mereka. Apa reaksi kalian? Urusanku tidak ada hubungannya dengan kalian. Apa pemegang saham besar? Cuma karyawan lama yang enggak seberapa penting aja.
Nggak nyangka sekarang jadi sombong banget. Iya benar banget. Bikin mereka kayak pemegang saham aja. Nanti aku langsung pecat aja mereka. Om, Tante, nggak usah pikirin mereka. Ayo kita masuk dulu. Anak ini pilihannya memang bagus. Nggak tahu diri. Tenang aja, nanti pas Bos Chen datang, pasti ada kesempatan bikin dia malu. Doigt au rang initié pas un dingue. Acara apa hari ini? Bagaimana memanggil ibu pembersih? Mana satpamnya? Cepat datang kerja. Singkirkan semua orang yang tidak punya kelas dan status ini. Siapa berani user mereka yang saya anda? Nonahi, Anda tidak tahu mereka ini siapa. Ini pacar saya. Dan ini adalah orang tuanya. Paykar Nonahi. Nonahi ternyata punya pacar. Pak Chen ini adalah pengejar nomor 1 Nonahi. Sekarang bakal ada tontonan seru. Itu siapa? Nggak kenal. Berani merebut wanita dari Pak Chen. Nana, bukan maksud aku ngomongin kamu, tapi bawa kampungan begini ke pesta. Pasti bakalan timbul kesalahpahaman yang nggak perlu deh. Pak Tua, belum pernah ke tempat begini kan? Orang rendahan seperti kalian? Nggak akan pernah masuk ke kehidupan kelas atas seperti kami. Berani-beraninya kamu Orang gak sopan, aku nampar kamu. Aku akan melawanmu. Berhenti. Boss Chen d'attend. Anak ini pasti tahu. Berani bikin keributan di sini, benar-benar cari mati. Boss Chen. Nana, lama tak jumpa. Maaf, kita tidak terlalu dekat. Panggil aku Nonahi. Aku takut pacarku cemburu. Nana, ini siapa? Nggak kenal. Nana. Ini pacar kamu ya? Kenapa nggak kenalin ke kita semua? Dia pacar aku, kenapa kenalin ke kamu? Menurutku sih takut dikenalin, ya? Bener banget. Nggak layak buat diperkenalkan. Berani-beraninya kenalkan. Nana, pacarmu kelihatan asing. Dia kerja di mana? Kaya? Dia itu pengangguran, cuma laki-laki makan uang perempuan, dasar pengecut. Nana. Kamu nggak perlu sengaja cari orang seperti dia untuk bikin aku kesal. Aku tahu kamu cuma mau mengujiku, kan? Kamu ngomong apa? Nana, aku tahu aku salah karena dulu ninggalin kamu untuk studi ke luar negeri, dan itu bikin kamu nggak senang. Tapi sekarang aku sadar, aku kembali kali ini. Aku nggak biarkan kamu tersakiti lagi. Pertama, kamu pergi ke luar negeri atau studi itu nggak penting buat aku. Kedua, kita udah nggak ada hubungan, jadi nggak perlu merasa bertanggung jawab, dan aku juga nggak tersakiti. Function. Aku sama dia nggak ada hubungan. Mengerti. Kamu agak terlalu percaya diri deh. Kamu siapa? Layak bicara? Dia pacarku. Bicara kamu sedikit hormat. Aku tahu kamu sengaja ngomong begitu biar aku menyerah. Tapi aku tidak akan. Gimana aku bilang biar kamu ngerti? Alasan utama aku pulang kali ini itu buat kamu. Apa mungkin? Belum mengerti perasaanku? Tidak tahu. Nonahi, jangan bingung. Dengan orang seperti itu, masa depanmu bagaimana? Benar, Nana. Direktur Chen tulus. Dia tahu. Kamu sengaja memilih orang seperti ini untuk bermain. Kamu masih punya perasaan pada Direktur Chen, bukan? Rong, apa yang kamu... Jika Hinana meninggalkan Fang Chen, apa aku punya kesempatan? Nana, sahabatmu berkata begitu. Akui saja, di hatimu masih ada aku, bukan? Kalian semua nggak percaya, ya? Maintenant tu ini Akusuka. Bukan cuma berani, tapi juga punya sifat yang bagus. Kalau dilihat begini, Kita nggak lama lagi bakal... Quand? Kalian berdua diam. Kalian percaya, kan? Nana jangan bodoh. Kalau bersama dia, masa depan kalian? Kamu tahu nggak ada masa depan? Kamu punya uang nggak? Kamu bisa bikin Nana bahagia? Kamu tahu aku tidak punya uang? Lihat tampangmu lusuh, bisa punya berapa? Bos Chen cuma punya beberapa ratus yuta. Nggak sampai juta. Kalau nggak sampai juta, berarti ratus ribu dong? Aku mungkin nggak punya uang. Tapi, pacar aku adalah Nana. Nana, keluargamu setuju nggak kamu dengan dia? keluarga Hi pasti nggak setuju. Tahu dari mana keluarganya nggak setuju? Karena kamu dan kami beda kelas,
nggak seimbang. Kebetulan justru sebaliknya, keluarganya sangat setuju. Setuju? Kalau keluarga Hi setuju, aku makan kotoran. Kalau keluarga Hi setuju, aku makan kotoran. Kamu bilang, Kalau keluarga Hi tidak setuju, kamu harus tinggalkan Nana, pergi dari kota selatan, dan jangan pernah kembali seumur hidupmu. baik. PAK Chen. Anda teman karib Tuan Muda Hi? Tuan Muda Hi akan segera datang. Diatida Kakan, sais-tu jumere Kabersama. Cengkang menganggapku calon iparnya, jadi dia mendukung hubungan ini. Sedangkan dia, kalau Cengkang tahu, dia pasti akan mematahkan kakinya dan membuangnya ke laut untuk makanan ikan. Tepat sekali, Pak Chen dan Nona Hi adalah pasangan yang benar-benar serasi. Iya? Kenapa aku ingat baru-baru ini kamu masih ngejar Nana? Apa maksudmu? Ada hal seperti itu. Bukan, Pak Chen. Bukankah Anda meminta saya mengatur Nona Hi melihat pameran seni Moyan? Oh ya, benar-benar. Hei, jangan memecah belah di sini. Percaya, sekali aku telepon Cengkang, dia bisa patahin kakimu. Nggak percaya. Baik, kamu berani juga. Pak Chen, sebaiknya langsung undang Tuan Hi. Manggil Tuan Hi, mau gimana? Sepertinya bakal ada tontonan Berani rebut wanita di wilayah Bos Chen, bocah ini benar-benar nggak tahu apa artinya bahaya. Tuan He Datang. Bicara soal harimau langsung pas. Tuan et Sudadatan. Tuan Hi dan Bos Chen pernah studi ke luar negeri bareng, hubungan mereka seperti saudara. Sekarang Tuan Hi sudah datang, nggak bakal biarin Nona Hi sama si miskin. Fang Chen. Kalau aku kamu, bakal langsung sujud minta maaf sama Tuan Hi. Lalu minggatlah. Betul, saat Nana sekolah, segerombolan preman mengganggunya. Apa yang terjadi? Mereka langsung lenyap begitu saja. Keluarga Hi punya Nana, anak perempuan kesayangan yang dianggap harta karun. Sementara kamu, orang miskin, bahkan anak keluarga kaya biasa pun nggak mungkin mendekatinya. Betul sekali, Fang Chen. Hi Xiao pasti akan mematahkan kakimu. Tianlei, aku harus bicara denganmu. Kang Ge, aku punya sesuatu lebih penting. Apa itu? Kamu duluan. Ada katak jelek yang ingin mendekati keluarga Hi. Dia ingin bersama Nana. Serious? Ada yang berani seperti itu? Siapa yang berani mendekati adikku, harus lewat aku dulu. Itu dia. Kakak ipar besar. Kakak ipar, kamu mau patahkan kaki saya, benar? Berani sekali, kakak ipar juga bisa kamu panggil gitu? Tuan Hi, ini anaknya. Makan angsa, padahal cuma kodok. Peagi. Menurutku yang berani itu kamu. Apa yang kamu lakukan? Adik ipar, kalau kamu, nggak ada masalah. Apa? Adik ipar. Apa aku salah? Tuan Hi memanggilnya apa? Kakak ipar besar. Kakak ipar, aku seperti kodok bermimpi makan angsa, tak pantas sama keluarga Hi. Ngaco, siapa bilang? Tampar langsung. Apa yang terjadi sama Tuan Hi? Aku juga nggak tahu. Cengkang, kamu salah minum obat ya? Justru kamu yang salah minum obat. Keluarga Hi orang baik, ya. Aku juga rasa begitu. Chengkang. Bukankah kamu mendukung aku dengan adikmu? Kenapa sekarang berubah pikiran? Lagi pula, anak ini gimana sih? Kamu tahu nggak soal dia? Kamu paham nggak? Tentu saja aku paham. Semua, biar aku perkenalkan. Dia Fang Chen, punya moral yang baik, karakter luar biasa, dan cocok banget sama adikku. Mereka itu pasangan serasi. Ada masalah, nggak? Barusan siapa bilang kalau keluarganya setuju kita bersama, dia bakal makan kotoran? Hah, makan kotoran katanya. Chengkang. Yakin mau dukung dia? Tentu. Lalu, apa maksudmu dulu? Tianlei, bukan aku nggak dukung kamu. Tapi bagaimanapun juga adikku sukanya sama dia. Tentu kamu juga orang yang baik, tapi, kalau ada pilihan yang lebih baik, ya. Pilihan lebih baik? Ya. Apa yang lebih bagus dari aku? Dia lebih tinggi dari aku? Lebih tampan dari aku? Dia lebih kaya dari aku? Kalau kaya sih nggak usah dibandingin. Walaupun Fang Chen gak punya banyak, aku tetap mencintainya. Nana, tenang. Aku akan berusaha keras supaya kamu hidup enak. Betul, Nana, tenang. Menikah ke keluarga kami, nggak akan diperlakukan buruk. Kondisi kalian gini, gimana Nana bisa hidup enak? Makan jagung dan singkong? Makan jagung dan singkong pun aku rela. Kamu. Apa mungkin Adalah orang tua Fang Chen? Kelihatannya begitu sederhana, benar-benar pepatah itu benar. Satu keluarga pasti serasi saja.
Saya rasa Anda berdua Paman Fang dan Bibi Fang. Anda berdua terlihat muda. Perjalanan jauh ke sini, maaf tidak sempat menyambut dengan baik. Tuan He, Anda terlalu sopan. Ah, jangan panggil Paman. Nanti panggil saja saya Xiao Kang. Shao Kong. Kenapa Tuan He begitu sopan pada keluarganya? Keluarga ini memiliki status luar biasa. He Shao. Mereka apa statusnya? Seiya Selidiki, Mereka Kuma au rang ému. Diam Cow. Ini mertua keluarga He, bukan tempat menghina orang. Pukul dia. Jean Gang. Kishou, tidak bermaksud begitu. Bastian, tolong. Cukup, He Chengkang. Aku anggap kau teman, tapi kau anggap aku apa? Acara malam ini, kau sengaja ingin melawan aku, ya? Tianlei, aku tidak ada maksud untuk melawanmu. Aku hanya mau membantumu. Membantu aku? Kau bantu seperti ini? Ingat, kau cuma kakaknya Nana, tidak bisa mewakili Nana. Orang tuamu, aku tidak yakin mereka setuju menikah dengan yang imut seperti itu. Bétul. Ayah, ibu. Pak Chen sudah datang. He Chengkang tidak akan bisa apa-apa. Pernikahanmu dengan Nana tidak akan berubah meski ada yang mencoba. Betul. Paman, Bibi. Apa maksud kalian? Tidak ada maksud. Kami berdiskusi dengan orang tuamu. Nana akan menikah masuk ke keluarga Chen kami. Ini surat pertunangan. Surat pertunangan. Ayah, ibu, sudah punya ini sejak kapan? Awalnya kami ingin memberikanmu kejutan. Tak disangka, hari ini ada orang yang tidak tahu diuntung. Sebelum pergi ke luar negeri, aku dan He Tianshan membicarakan rencana pernikahanmu. Quai du Abbé Lapiac, t'es la menue tu jouis pertu. Menunggu kamu kembali ke tanah air untuk menikah malam ini. Namun, tak disangka di tengah jalan muncul penghalang. Ayah, ibu, kalian sudah mempersiapkan sebelumnya. Keluarga He sudah lama setuju dengan pernikahan ini, meski tanpa He Chengkang. Itu tidak akan mengubah apapun. Betul sekali. Fang Chen, kamu mau hidup bergantung? Mimpi saja. Nana, kamu tahu soal ini? Gak tahu, Kak, sebenarnya ada apa sih? Aku juga gak tahu, mungkin ini keputusan ayah sama ibu sebelumnya. Betul, ini pasti keputusan ayah sama ibumu. Nana, ayah, dan ibumu melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu masih terlalu muda. Jangan tertipu orang tidak jelas. Tinggalkan orang ini. Ya. Menikah dengan keluarga Chen, kami akan membuatmu menikmati kekayaan dan kemewahan. Orang-orang, kemari. Cincin berlian 100 karat, kalung mutiara hitam. Gelang giok zamrud. Nana, ini adalah hadiah perkenalan dari kami. Terimalah. Barang-barang ini nilainya miliaran. Memberikan ini hanya sebagai hadiah perkenalan. Keluarga Chen luar biasa kaya. Presiden Chen tampan dan kaya. Kalau barang-barang itu untukku, bagus sekali. Nana, tahu siapa yang memperhatikanmu, kan? Lihat itu, ini baru namanya hadiah perkenalan dari keluarga terpandang. Tidak seperti beberapa orang yang memberi gelang plastik murah dari pasar jalanan. Perbedaan antara kedua keluarga ini seperti langit dan bumi. Terima kasih, Tan. Hargai niat baik Anda, tapi barang ini tidak bisa terima. Cuma barang-barang begini. Mas avantage aja pertama, barang jutaan puluhan ribu saja. Kok kesannya pelit banget ya? Kalian berdua imut, barang seharga ribuan, bicara besar sekali. Sayang, aku merasa dua orang ini kelihatan familiar. Familia apanya? Orang miskin mukanya mirip-mirip. Zimwa pinu aura kemiskinan. Kenapa ya aku merasa dia mirip bos besar? APA? Bos besar mundur dari jabatan utama bertahun-tahun lalu. Kita sudah lebih dari 10 tahun gak ketemu. Lagi pula, bos besar siapa? Acara apa? Kamu udah gila? Benar juga. Pasti aku yang terlalu lama gak ketemu bos besar. Jadi bingung. Paman, Bibi, hadiah ini nggak bisa aku terima. Pertunangan. Disepakati orang tuaku tanpa izin, jadi aku nggak bisa terima. Legipula. Sekarang menantu keluarga Fang. Menantu keluarga Fang. Bagus. Kalau kamu sudah jadi menantu keluarga Fang, aku penasaran, apa mereka kasih kamu hadiah pernikahan? Jangan. Bahkan hadiah pernikahan tidak ada. Tentu saja ada. Nana, coba tunjukkan pada mereka. Mereka quasi, gelant plastique. Serius, t'as eu Mereka miskin, tapi tak sans quasi gelant plastique. Keluarga seperti ini masih layak dinikahi? Jelong plastik. Nana, kenapa nggak berani tunjukin ke semua orang? Kenapa harus nggak berani? Lagi pula, ini bukan gelang plastik.
Jelas-jelas ini gelang giok. Meskipun gak terlalu mahal, tapi aku suka. Ternyata memang gelang plastik. Ya, lihat, Nana, ini perbedaan aku sama mereka. Orang tuamu pasti nggak setuju kamu nikah sama mereka. Orang ini kasih hadiah begini, beneran plastik. Plastique. Itu karena mereka nggak ngerti barang mewah. Ini adalah gelang giok putih warisan keluarga kami. Kami tidak kenal barang antik. Barang bagus apa yang belum pernah kami lihat? Gelang giok putih. Ini jelas cuma gelang plastik. Gelang giok putih, bukankah ini mirip dengan yang dipakai istri bos? Bentuknya sama persis. Jangan. Ini Tyrion. Ada jenis gelang giok putih yang disebut giok putih, tapi itu sangat langka dan mahal. Bahkan jadi liontin saja harganya miliaran. Apalagi gelang, bisa triliunan. Triliunan. Fang Chen, gelang ini semahal itu? Tentu saja. Nggak separah itu. Dia tentu merasa itu nggak mahal karena barang ini. Palsu. Iya. Palsu. Gimana bisa mahal? Jutaan barang dijadikan hadiah. Hananana, apa istimewamu? Kenapa orang kaya berebut kamu? Atas dasar apa? Nana, keluargamu bakal membiarkanmu menikah dengan keluarga penipu? Iya, gak punya uang ya udah, masih sok kaya di sini. Lihat dong ini tempat apa, sok jadi orang kaya. Coba lihat diri sendiri, pantas gak? Gimana mungkin ini palsu? Mereka gak mungkin kasih barang palsu. Karena apa? Karena gak bisa bohong lagi, kan? Icengkang, kamu itu dicuci otak sama mereka, atau dikasih obat apa sih? Kenapa sih kamu terlalu membela mereka? Ini beneran asli. Master Lee. Master Lee, bilang apa Nonahi? Ani. Boleh saya lihat? Tentu saja boleh. Beneran. Ini benar. Ini adalah legenda. Gelang giok putih zamrud. Benarkah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini asli? Tuan, Apa Anda salah? iya, benar. Kau meragukan penilaian aku? Tidak berani. Saya bersumpah atas nama saya, gelang giok putih ini benar-benar asli dan nilainya lebih dari 3 miliar. APA? 3 miliar? Saya kira hanya putih, Itu sudah luar biasa. ternyata nilainya 3 miliar. 3 miliar. Bagaimana keluarga mereka sanggup menghasilkan uang? Master Lee AP yang yang dikatakan 3 miliar? Bukan aku bilang. 3 miliar buat hadiah pertemuan. Apa-apaan ini? Ini jauh lebih mahal puluhan kali lipat dibanding hadiah dari Pak Chen. Mana mungkin gelang 3 miliar bisa mereka keluarkan? Mereka keluarga miskin. Jangankan 3 miliar, keluarga miskin ini bisa keluarin 3 juta hebat. Gelang ini memang asli. Dan sejauh yang aku tahu, di seluruh negeri Daxia, cuma ada satu. Itu ada di tangan istri bos besar Huafang Group. Istri bos besar. Tidak mungkin. Baiklah, aku mengerti. Keluarga kalian ini bukan hanya penipu, tapi juga pencuri. Berani mencuri gelang milik istri bos besar? Kalian ini sungguh berani. Mencuri? Siapa bilang mencuri? APA, bukan mencuri? Apa kau mau bilang bahwa kau adalah bos besar dari grup Huafang? Bos besar grup Huafang sudah lama menghilang dari dunia bisnis, bukan? Bahkan untuk CEO yang sekarang aku pun belum pernah bertemu. Bandingkan mereka dengan CEO grup, penghinaan terhadap posisi CEO, bukan? Iya, mereka sekeluarga ini mungkin datang dari desa, belum pernah lihat dunia luas. Gelang ini pasti tiruan. Teknologi sekarang sudah canggih. Apa mungkin ini sebenarnya barang Tyrion? Tidak bisa dikesampingkan kemungkinan itu. Toh barang semahal ini dijadikan hadiah pertemuan. Bukankah ini berlebihan? Pasti ini barang Tyrion. Kalau sekaya itu, kenapa bajunya begitu sederhana? Meskipun barang tiruan, aku suka. Jangan pedulikan mereka. Memang anak mantuku yang terbaik. Sudah cukup. Segera angkat kaki dari sini. Atau kalian takkan punya tempat di Nanceng. Sungguh besar nyali bicaramu. Nana sudah menjalin perjanjian pernikahan dengan keluarga Chen. Apa kamu mau merebut dia dari kami? Rebut? Mana mungkin berani? Kalian pasti nggak berani. Nggak perlu repot-repot. Suruh keluarga batalin pertunangan aja. Kamu bilang apa?
Batalin pertunangan. Aku bilang, suruh keluarga Hi. Batalin pertunangan sama kalian. Anak muda, serius nih. Benar, suruh keluarga Hi. Batalkan pernikahan dengan keluarga kami. Kemampuan kecil, tapi besar mulut ya. Keluarga Hi batalkan pernikahan dengan kami? Luku, menurutku keluarga Hi hanya akan mengusirmu. Keluarga Hi dan kami berteman lama, banyak bisnis bersama. Menyuruh keluarga Hi batalkan pernikahan. Apa yang dihadapi keluarga Hi? Berapa kerugian mereka? Keluarga Hi bermusuhan dengan kami karena kamu? Benar, Tuan Hi akan membantumu? Tuan Hi, Nyonya Hi datang, bisa bantu? Keluarga Hi meminta Nona Hi menikah dengan keluarga Chen demi sumber dayanya, bukan? Keluarga Hi sedang kekurangan dana dan membutuhkan bantuan keluarga Chen. Jadi keluarga Hi tidak akan berani berkonflik dengan keluarga Chen. Nana, pikirkan baik. Jika kamu ikut, keluarga Hi akan lebih besar dan berjaya. Kalau kamu memilih dia, keluarga Hi tidak akan punya tempat berdiri lagi di kota selatan. Chen Tianlei, beraninya kamu bicara seperti itu. Apa ini ancaman? Tidak sama sekali. Ini hanya pengingat untuk kalian berdua. Tenang saya, Enaka. Kalau keluarga Hi tidak tahu diri, kita pastikan mereka menyesal seumur hidup. Aku ingin lihat apakah keluarga Hi berani membatalkan pertunangan. Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Tuan et Sudada. Pemimpin keluarga Hi datang, akan memisahkan pasangan ini. Benar, keluarga Hi pasti tidak akan meninggalkan keluarga Chen hanya demi pemuda miskin ini. Anak ini pasti kalah kali ini. Begitukah? Identitasmu dan Chen Xiao berbeda. Latar belakang keluarga terlalu jauh. Aku tidak bisa membayangkan alasan keluarga Hi memilihmu dan membatalkan pertunangan dengan keluarga Chen. Keduanya memang sangat berbeda. Perbedaannya adalah Chen Tianlei. Semua orang sudah kumpul. Pak Hi, datang tepat waktu. Kalau terlambat, putrimu hampir diculik. Ada urusan apa? Siapa berani? Akan kupatahkan kakinya. Ayah, benar Anda sudah menjodohkan aku dengan keluarga Chen? Iya, memang seperti itu. Ayah, kalian benar-benar sembrono. Waktu itu kan belum ada Fang Chen. Makanya, kami jadi sembrono begitu. Tenant, Camille attend un tuc meunier le séquent Mazalaini. Paman Hi, Bibi Gao, tanpa kalian, Nana mungkin sudah dibawa lari oleh orang berniat buruk. Dibawa lari. Siapa? Saya, Bibi Gao. Jean Pangil Sia Bibi. Nak, kalau mau mendekati orang berpengaruh, bukan cuma dengan Itu nggak cukup. Kita sudah kenal begitu lama. Jangan panggil tante, kesannya malah jauh. tante siapa lagi? Dia orang miskin, bermimpi ingin menempel keluarga Hi. Kamu bilang apa? Kamu bilang dia menempel keluarga Hi kita? Kamu salah ngomong, justru kita yang seakan-akan menempel dia. Benar, Tuan Hi. Anak ini sombongnya bilang Anda harus batalkan perjodohan dengan keluarga Chen. Tuan Hi, anak ini bermimpi menikahi putri Anda. Seperti kodok bermimpi makan angsa. Anda yang jadi lelucon. Tuan Hi, kenapa lagi? Pak Hi, pas sekali datang. Saat mengikat perjanjian pernikahan dengan keluarga Chen, apa yang Anda katakan? Nah, tenang saja, keluarga Hi itu tidak berani melawan keluarga kita. Hi Nana. Siapapun tidak akan. Anak muda, tunjukkan yang kau punya untuk melawanku. Nyonya Hi, Anda yang memohon kepada kami. Supaya Nana menikah dengan Tianlei dari keluarga. Tianlei sudah datang, saatnya menepati janji. Nyonya Shen. Maaf. Maksud Anda apa? Maksudnya dia benar. Pernikahan ini, kita batalkan. Pernikahan ini, kita batalkan. Batalkan pernikahan. Kamu bilang apa? Aku bilang, pernikahan ini kita batalkan. Keluarga Hi rela menyinggung miskin. Tapi membatalkan pernikahan nggak benar. Orang ini luar biasa. Mungkinkah yang dia bilang benar? Keluarga Hi Hinana menikah dengannya? Mengapa keluarga Hi pilih Wijen daripada Semangka? Ah, mertua ini memang tidak buruk. Bukankah bilang aku nggak bisa ambil keputusan? Orang tuaku sudah turun tangan, sekarang bisa kan? Benar, waktu itu kami memang lagi bingung, makanya langsung menyetujui pertunangan ini. Tapi sekarang, kami sudah mempertimbangkan keinginan pribadi Nana. Nana tidak suka Chen. Kami mohon, Kak Ling, Maklumi, pertunangan ini dibatalkan saja. dulu kalian yang minta keluarga Chen menikah dengan kalian. Sekarang mau batalkan begitu saja? Anggap keluarga Chen ini apa? Bagus. Paco, Seiya Kazimuka, Anga Panda Orampanting. Kalau tidak, Anda bukan apa-apa.
Angap Seyamonier, Seluruke Luarga Seyamenan. Mau nikah-nikah, mau batal-batal? Seyakazitau, Tidak akan Semudaitu. Betul, di depan semua orang, muka keluarga Chen harus taruh di mana? Pak Chen, jangan emosi. Saya sedang berdiskusi dengan Anda. Omong kosong. Pak Ho, dengar, Anda mimpi batalkan pernikahan ini. Kalau batalkan, bisa. Dulu kami kasih hadiah pernikahan ke keluarga. Kembalikan semuanya tanpa kurang. Kenapa nggak bisa dikeluarin ya? Dulu kami kasih keluarga Hi 100 juta untuk putaran modal. Dengar-dengar uang itu semua sudah kamu oper ke tempat lain. Setahun lalu rantai keuangan Hi putus, hampir bangkrut, dan hingga kini masih sulit. Kalau suruh keluarga Hi keluarin uang sebanyak, nggak mungkin. Betul, kalau bisa dekat sama keluarga Chen, keluarga Hi pasti akan berjaya. Tapi sekarang kelihatannya mereka benar-benar cari mati sendiri. Kalau nggak bisa keluarin uang itu, hari ini Hina jangan mimpi bisa pergi. Balikin aja. Artakon? Kami sudah siap sejak lama. APA? Bukannya uang sudah kamu investasikan? 1 miliar tunai. Mau percaya saya ini anak kecil? Kalau nggak percaya, suruh orangmu periksa deh. Hei, periksa sekarang. Anakku, tenang, uang ini mereka tidak sanggup keluarkan. Hinana, tidak akan kemana-mana. Fang Chen ngasih 10 miliar. Chen Fengshan cuma makan uang keluarga Fang, grup Huafang. Berani Rebu Wanita Bo Yuafang. Nggak tahu hidup mati. Menurutku, keluarga hingga punya uang sebanyak itu. Keluarga Chen Memoiba. Sampai mau keluar 1 miliar buat nikah, tapi masih ditolak. Uang sebanyak itu mending buat nikahin aku aja. Berapa di rekeningnya? Bos Chen, isinya 10 miliar. Saya bilang tidak punya 1 miliar. Kamu bilang apa? 10 miliar. Bagaimana mungkin? Ayah ibu, kapan kalian jadi sekaya ini? Iparku yang baik. Kamu murah hati, tapi bagaimana mereka punya uang sebanyak itu? Bahkan keluarga kami tidak sanggup menyediakan uang sebanyak. Uangnya ada di depanmu. 1 miliar aku balikin, dan 1,2 miliar ini, 20 juta sebagai bungamu. Dari mana kalian dapat uang ini? Dari mana asalnya bukan urusanmu. Uang ini ambil, pernikahan kita batalkan. Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Nana, ayo pergi. Fang Chen, kita bisa bersama. Mau pergi? Mimpi saja. Apa? Mau pakai cara keras? Mau keras? Kenapa tidak? Fang Chun, Menkabat Nyawamu Semuda Menkabat Nyawa Semat. Oh ya? Chen Tianle, keterlaluan. Fang Chen bagian keluarga Hi. Kalau mau sentuh dia, lewati aku dulu. Selesai sudah, pesta ini akan jadi panggung pertarungan keluarga Hi dan Chen. Malam ini mengejutkan kota selatan. Dua keluarga besar berseteru terbuka. Kamu pikir aku nggak berani menyentuhmu? Kamu benar-benar sombong sekali. Seorang yang cuma Penanggung jawab kawasan selatan grup Huafang, berani bertingkah arogan. Wah. Orang tua, tebakanmu benar. Di kawasan selatan, memang aku yang berkuasa. Malam ini, tidak ada yang boleh pergi. berani sekali bicaramu. Bu mertua, tenang saja, hari ini nggak ada yang bisa menyentuhmu. Diam, kamu apa? Di sini, desa nggak ada tempat untuk perempuan kampungan bicara. Berani memukul aku, imut? Kurang ajar ibuku? Hajar kau. Fang Chen, aku bakal habisi kau. Ah, Xian Le. berani kau pukul aku. Aku sudah sabar cukup lama. Kau tahu siapa aku? Kepala utama South City Huafang Group. Barani Pukul, Kaumati. Lalu kau tahu aku siapa? Kau tahu aku siapa? Kau. Kamu kan cuma orang kampung. Nana, aku awalnya mau bilang ini setelah kamu menikah, tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Maksudmu apa? Apa yang nggak bisa dipura-pura? Akhirnya, kakak ipar, berhenti pura-pura. Kalau terus begitu, kami nggak tahan lagi. Iya, Fang Chen, udahlah, berhenti pura-pura. Nak, Nana. Sekarang dia sudah. Jadi menantu Keluarga Fankami. Sudah waktunya memberitahunya. Nana, aku tak berniat menyembunyikannya dari. Ah, apa yang ingin kamu katakan? Sebenarnya, aku cukup kaya. Apa? Gelangmu ini. Harganya benar-benar 3 miliar. Apa? Dan 10 miliar yang diterima orang tuamu, itu dariku dan Moshie. Pameran seni juga investasi saya, seperti anggar abangmu. Saya memang juara selatan, dan juga kuda itu. Memang benar itu adalah kuda Ahal Teke.
Aku bilang, Fang Chen. Bisakah kamu berhenti bermimpi? Kenapa tidak bilang kalau kamu adalah Presiden Hua Fang Group yang sekarang? Lalu kenapa tidak bilang kamu miliarder terkaya di dunia? Benar. Kamu benar. Aku memang miliarder. Ketua Huafang yang sekarang. Aku adalah miliarder, ketua Huafang yang sekarang, Fang Chen. Akhirnya kamu mengatakannya. Jangan pura-pura lagi. Kami sudah capek. Papa, Bukan Fang Chen. Kalau kamu adalah ketua Huafang Group, maka aku adalah Presiden Amerika. Aku Kaisar Qin Shi Huang. Pak Chen, dia benar-benar orang terkaya di dunia. Nggak mungkin. Aku sudah menyelidikinya, dia miskin banget. Gimana mungkin? Kamu pikir kita pernah ketemu? Mau bilang pernah lihat aku? Pak Fan. Nah dia. Istri bos besar. Barusan kamu bilang aku apa? Desa apa tadi? Pak, Bu, kalian. Suju cepat minta maaf ke bos besar. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Ini tidak benar, Direktur Utama tak pernah menunjukkan identitas aslinya. Dia tidak mungkin asli. Tapi kamu pasti pernah melihat aku. Kan? Tuan Fu. Pak Fu. Bahkan Anda juga. Fu, beritahu dia siapa saya sebenarnya. Dengar baik-baik semuanya. Ini adalah ketua Dewan Direksi saat ini dari grup Huafang. Fang Chen. Pak Presiden. PAK-Präsident, Saya Salah, Tolong maafkan saya. Oh, Pak Presiden, saya tidak jelas mengenali dia. mereka tidak ada hubungannya. Selesai sudah. Semua sudah berakhir. Jika aku tidak menyembunyikan identitasku, aku tidak akan tahu. Seorang kepala distrik kecil di selatan berani bersikap begitu arogan. Aku juga tidak menduganya. Seorang pemegang saham kecil dari grup Huafang berani menguasai selatan, mengendalikan segalanya. Kalian benar-benar punya keberanian besar. Bos. Keadaannya tidak seperti pikiran Anda. Aku melihatnya dengan mata kepalaku. Bagaimana? Kamu pikir aku sudah pikun ya? Kalian berani merebut menantuku, benar-benar hebat sekali. Tidak berani, tidak berani. Afu. Saya di sini. Cabut posisi Chen Tianlei sebagai orang nomor 1. Habis sudah. Semua habis, selesai. Feng Shan. Anak durhaka, keluarga Chen hancur di tanganmu. Fang Chen lepaskan saja. Orang yang kasihan punya sesuatu yang menyebalkan. Nana, mulai sekarang kamu adalah nyonya direktur. Hal seperti ini sering terjadi. Siapa yang bilang aku nyonya direktur? Aku belum menyetujuinya, dasar penipu. Nana, tidak mau menikah? Kamu belum melamar aku. Cepat, anakku. Cepat. Cepat. Nana, maukah menikah denganku? Menikahlah dengannya. Aku mau. Oh,